Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 8 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dita Cynthia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Fazlur Rahman dan bantahannya terhadap pemikiran hadis orientalis. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang biografi Fazlur Rahman. Fazlur Rahman biasa disebut dengan Rahman, berasal dari keluarga yang taat beragama. Ia lahir pada tanggal 21 September 1919 di Hazara, anak benua Indo-Pakistan, sebelum terpecahnya India dan kini merupakan bagian negara Pakistan. Ayahnya adalah seorang ulama tradisional yang menanamkan kepadanya pendidikan dasar keagamaan. Pendidikan Rahman dimulai dari madrasah tradisional di Deoband, kemudian melanjut ke sekolah modern di Lahore pada tahun 1933. Pendidikan tingginya ditempuh di Departemen Ketimuran, jurusan Bahasa Arab, Punjab University, dan selesai dengan gelar BA pada tahun 1940. Gelar master pada Departemen Ketimuran juga diraihnya di universitas yang sama pada tahun 1942. Pada tahun 1946, Rahman memutuskan untuk melanjut studi di Oxford University, Inggris, dan menyelesaikan program doktornya pada tahun 1950. Pada tahun 1960-an, Rahman pulang ke Pakistan dan dipercayai menjadi salah satu staf senior pada Institute of Islamic Research atau Pusat Lembaga Riset Islam. Setelah melepas kedua jabatannya di Pakistan, Rahman hijrah ke barat dan diterima sebagai tenaga pengajar di Universitas California, Los Angeles, Amerika. Tidak berselang lama kemudian, ia dinobatkan sebagai guru besar studi Islam di Universitas of Near Eastern Languages and Civilization, Universitas of Chicago. Selain mengajar di Universitas Chicago, ia kerap diminta memberi kuliah di universitas lain. Rahman bermukim di Chicago kurang lebih selama 18 tahun dan wafat pada tanggal 26 Juli 1988. Yang kedua, pemikiran hadis Fazlur Rahman. Pemikiran Rahman terhadap hadis merupakan respon terhadap kontroversi yang berkepanjangan mengenai sunnah dan hadis di Pakistan, sekaligus juga respon terhadap situasi keserjanaan Barat. Farwest dan kelompoknya lewat beberapa penerbitan dalam jurnal Tulu Islam berpandangan bahwa meski suatu hadis secara historis, namun hadis itu tidak normatif bagi umat Islam dewasa ini karena Nabi dalam hal apapun ia hanya menafsirkan Al-Quran, tidak luput dari kekeliruan, serta dalam hal apapun ia hanya menafsirkan Al-Quran bagi masanya. Pandangan Farwest ini berimbas munculnya resistensi dari kalangan tradisional yang berujung pada vonis tafsir terhadapnya. Pada situasi seperti ini, Rahman menulis 2 artikel tentang sunnah dan hadis dalam Islamic Studies pada Maret dan Juni 1962. Melalui tulisannya tersebut, Rahman mengkritik Farwest dengan mempertahankan kesahihan dan normativitas sunnah Nabi. Yang ketiga, kritik terhadap pemikiran hadis orientalis. Fazlur Rahman melakukan kritik terhadap landasan-landasan berpikir bagi perkembangan studi Islam di Barat dan Fazlur Rahman mencoba menerangkan kekeliruan konsepsional sarjana-sarjana atau orientalis mengenai sunnah. Fazlur Rahman menyatakan bahwa hal yang menyebabkan sarjana-sarjana Barat tersebut menolak konsep Nabi adalah karena mereka menemukan sebagian dari kandungan sunnah merupakan kontinuasi langsung dari kebiasaan dan adat istiadat Arab dari masa sebelum Islam. 2. Sebagian besar dari kandungan sunnah adalah hasil pemikiran ahli-ahli hukum Islam dengan ijtihad pribadi. Mereka telah menarik kesimpulan-kesimpulan dari sunnah atau praktek yang ada, yang terpenting di antara semuanya telah memasukkan unsur-unsur luar, terutama sumber-sumber Yahudi dan praktek-praktek pemerintahan Bizantium dan Farsi.
Yang ketiga, hadis berkembang menjadi sebuah gerakan yang besar dan berubah menjadi fenomena massal pada akhir abad kedua dan pada akhir abad ke-Hijriah. Seluruh kandungan sunnah pada masa itu dikatakan bersumber dari Nabi Muhammad sendiri, di bawah perlindungan konsep sunnah Nabi. Fazlur Rahman menyatakan bahwa kisah perkembangan sunnah di atas pada dasarnya benar sehubungan dengan kandungannya. Tetapi menurutnya tidak sehubungan dengan konsepnya yang menyatakan bahwa sunnah Nabi tetap merupakan konsep yang memiliki validitas dan operatif sejak awal sejarah Islam hingga masa kini. Kandungan sunnah yang bersumber dari Nabi tidak banyak jumlahnya dan tidak dimaksudkan untuk bersifat spesifik secara mutlak. Konsep sunnah sesudah Nabi wafat tidak hanya mencakup sunnah dari Nabi, tetapi juga penafsiran-penafsiran terhadap sunnah dari Nabi. Sunnah dalam pengertian terakhir ini sama luasnya dengan ijma, yang pada dasarnya merupakan sebuah proses yang semakin meluas secara terus-menerus. Gerakan pemurnian hadis yang besar-besaran hubung organis di antara sunnah, ijtihad, dan ijma menjadi rusak. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.